agak telat titin tadi. Sebentar. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ya, sehat ya kalian ya? Alhamdulillah Bu. Insya Allah. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena hari ini tiba-tiba ada penjelasan praktikum gitu. Harapannya nanti hari praktikum aplikasi teknologi nuklir itu kalau tidak salah awalnya itu hari Jumat pagi, kemudian diganti hari Kamis siang gitu ya kalau nggak salah. Nah harapannya nanti di hari Kamis siang itu kita sudah praktikum ya. Kamis siang itu nanti praktikumnya hanya mengiradiasi ya di iradiator. Jadi 2 judul itu langsung berjalan beriringan begitu. Maksudnya adalah satu kali running di iradiator kita bisa mendapatkan 2 judul praktikum. Nah tapi nanti pengamatannya itu bisa membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan atau bahkan 3 bulan gitu. Nah berhubung saya bukan koordinator di praktikum ini, koordinatornya itu Pak Haris ya, Pak Haris. Jadi nanti segala hal yang berkaitan dengan teknis praktikum untuk ATN itu nanti bisa dikoordinasikan dengan Pak Haris ya. Nah di sini saya hanya mendeliver apa yang menjadi materi saya dan kita akan praktikum itu kalau nggak salah saya diberikan waktu 4 minggu ya kalau nggak salah 4 minggu. Jadi ini minggu pertama tanggal 29 ya, 29 Februari itu Kamis, kemudian tanggal 7 Maret, 14 Maret, 21 Maret ya sampai 21 Maret itu nanti praktikumnya masih dengan saya. Nah, tapi tadi hari Kamis besok itu kita mengiradiasi. Kemudian selanjutnya kita hanya melakukan pengamatan ya, mengambil data pengamatan sampai di tanggal 21 hari Kamis 21 Maret 2024 ya. Nah, selanjutnya di tanggal 28 itu nanti saya kembalikan ke koordinator. Nah, jadi nanti bisa menghubungi Pak Haris kembali begitu. Oke. Sebelumnya saya share screen dulu ya.
Ini sudah bisa dilihat belum? Sudah tertampil belum ya? Oke, semoga bisa dilihat ya. Baik, nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Bentar, saya agak pilek. Oke, judul yang pertama. Judul yang pertama itu adalah pengawetan. Sebentar. Ini nggak bisa di-minimize. Oke, judul yang pertama. Sebelumnya ini saya perkenalkan ya. Kita praktikumnya namanya aplikasi teknologi sebenarnya, aplikasi teknologi nuklir dengan kode mata kuliahnya itu 01140. Nah nanti SKS-nya itu ada 3 SKS, diambil di semester genap, semester 6. Kemudian koordinatornya itu nanti ada Pak Haris, dosen pengampunya ada saya dan Pak Haris itu sendiri. Nah nanti secara teknis di lab kita punya asisten itu kalau sesuai dengan penjadwalan dari prodi, asistennya itu ada Pak Waringin. Jadi nanti Pak Waringin membantu di iradiator untuk mengiradiasi, begitu ya. Kemudian laborannya siapa ya? Bentar saya cek lagi, saya agak lupa. Laborannya itu aplikasi teknik nuklir, teknologi nuklir. Oh ya, laporannya itu ada Budian Pertiwi, Budian. Ya. Nah, kalau secara default kita itu praktikumnya berada di laboratorium kimia analisis dan instrumentasi ya untuk ATN ini. Tapi kemarin saya sudah berbicara dengan Bu Wilada di kimia dasar. Jadi nanti biar tidak terlalu jauh ya dari iradiator ke kimia dasar, iradiator ke lab lantai 3 itu tidak bolak-balik gitu. Jadi saya bicarakan kemarin dengan Bu Wilada di kimia dasar untuk meminjam neraca analitik ya. Jadi untuk menimbang saja boleh dilakukan di kimia dasar. Oke. Jadi nanti laborannya ada Bu Dian, kemudian asistennya ada Pak Waringin. Ya nanti tapi boleh nanti berbicara dengan Bu Wilada untuk meminjam neraca di lab kimia analisis. Di lab kimia dasar ya. Oke. Kemudian mungkin itu secara teknis ya, untuk teknis praktikum. Oke. Kemudian judul yang pertama saya lanjutkan dulu di sini ada pengawetan bahan pangan dengan teknik iradiasi gamma. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran secara umum itu praktikan dapat memahami salah satu aplikasi teknik nuklir dalam kaitannya dengan bidang pangan. Ya. Kemudian yang kedua, praktikan dapat memahami proses pengawetan makanan menggunakan fasilitas iradiasi gamma. Kebetulan sama kita sumbernya CO60, cobalt 60. Kemudian selanjutnya ada capaian pembelajaran khusus. Praktikan dapat memahami proses iradiasi gamma sebagai teknik pengawetan makanan. Selanjutnya, praktikan dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada bahan makanan pre dan post iradiasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah praktikan dapat menganalisis pengaruh dosis penyinaran radiasi gamma yang berbeda terhadap ketahanan bahan pangan. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui proses pengawetan dari bahan makanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada bahan makanan. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh variasi dosis iradiasi gamma terhadap susut bobot dan lama simpan bahan pangan.
Nah, untuk dasar teorinya ya nanti mungkin bisa dibaca-baca sendiri gitu ya kalau dasar teori. Nah, kenapa sih kita itu mengambil metode iradiasi gamma gitu untuk pengawetan makanan? Yang pertama karena ya teknologi iradiasi gamma ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi konvensional. Yang pertama hemat, kemudian mudah dikontrol, dapat diproses dalam kemasan yang tidak tahan panas, tidak meninggalkan residu ya. Yang paling utama itu tidak meninggalkan residu. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan pengawet bahan makanan seperti ya bahan makanan kayak formaldehyde gitu. Nah, itu kan akan memiliki impact atau dampak begitu ya. Lama-kelamaan kalau terakumulasi ya nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam tubuh manusia. Makanya kita coba menggunakan teknologi radiasi gamma yang harapannya itu tidak meninggalkan residu bahan kimia. Gitu. Kemudian kita langsung ke peralatan dan bahan. Oke. Bahan yang akan diiradiasi itu adalah buah semangka, ya, buah semangka. Buah semangka ini yang akan kita iradiasi. Kemudian peralatan yang digunakan ada iradiator, plastik klip, dan ada label. Nanti saya pastikan di lab ada plastik, ada label juga untuk penandaan. Kemudian langkah kerja, yang pertama bahan makanan yang akan diawetkan adalah irisan semangka. Ya, jadi nanti satu kelas itu nanti beli aja satu semangka, gitu satu semangka bulat, lalu diiris-iris, dibagi beberapa kelompok. Nama kelompoknya ada di bawah. Kemudian setiap kelompok itu menyiapkan 6 iris semangka, ukurannya kurang lebih 4 cm persegi. Persegi ya, jadi 2 kali 2 gitu, 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 gitu lah ya. Berarti harusnya volume kubik gitu. Nah, kemudian tiap iris semangka dimasukkan ke dalam plastik klip, diberi label 0 kg sebagai kontrol, 1, 1,5, 2, 2,5 dan 3 kg. Ya. Jadi setelah dimasukkan ke dalam masing-masing klip ya berarti bahan makanan tadi semangka iris semua kelompok tadi dimasukkan ke dalam iradiator gitu ya. Nanti kira-kira kalau misalnya sudah tercapai dosis 1 kg gitu, nah itu masing-masing kelompok mengambil bahan semangka irisnya yang sudah dimasukkan ke dalam iradiator. Nanti teknisnya coba saya jelaskan lagi. Kemudian kalau sudah diiradiasi semua, ya sudah diiradiasi semua, katakanlah sudah keluar dari iradiator, itu setiap 2 hari sekali itu amati perubahan irisan semangka, kontrol dan iradiasi. Jangan lupa untuk menimbang masa awal semangka. Bukti pengamatan bisa diabadikan melalui kamera untuk membandingkan dari hari pertama pasca iradiasi hingga hari ke-10. Ya. Kemudian catat bobot dan warna irisan semangka setelah hari pengamatan ke-10. Jadi nanti tiap 2 hari sekali itu bisa kalian amati, bisa di capture atau bisa di foto gitu ya. Dibandingkan di jejer-jejer gitu ya. Jadi yang kontrol kemudian 1 kg, 1,5 kg, 2, 2,5, 3,5. 3. Kemudian hari ke-0 ya, hari ke-0 gitu. Kemudian hari kedua, hari ke-4, hari ke-6, hari ke-10. Nanti kita lihat perbandingan dari masing-masing bahan irisan semangka tadi yang diiradiasi dengan dosis yang berbeda. Itu akan bagaimana. Kemudian yang terakhir ada analisis data yang digunakan. Ya, ini hari pengamatan. Masa awalnya, katakan ini dosis iradiasinya masih 0 ya. Nah, untuk dosis iradiasi 0, hari pengamatan kedua itu masanya berapa? Ya, terus sebelum ini harusnya ada hari ke-0 ya. Ini hari ke-0.
Nah, ini hari ke-0 masanya dicatat. Kemudian hari kedua masanya dicatat. Kira-kira ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan, berarti berapa persen susut bobotnya. Itu dibandingkan dengan hari ke-0. Kemudian hari keempat masanya berapa. Gitu. Berarti kalau misalnya ada pengurangan, maka berapa sih persen susut bobotnya dibandingkan dengan hari ke-0. Gitu. Hari ke-6, hari ke-8, hari ke-10, demikian ya sampai hari ke-10. Nanti kalian hitung sendiri ya harinya. Jadi kalau misalnya Kamis itu hari ke-0 berarti jangan. Atau misalnya kalau Sabtu gitu kan susah ya berarti yang ngontrolnya. Atau misalnya hari Kamis hari ke-0 gitu. Kemudian Jumat kalian timbang, kemudian Seninnya lagi timbang. Jadi nggak pakem. Kalau misalnya ini ada hari weekend gitu ya dilewati aja. Jangan pakem dengan hari pengamatan gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ke-0-nya itu Kamis, misalnya hari ke-0-nya Kamis. Berarti penimbangan yang kedua katakan hari Jumat. Ya, karena kan kalau 2 hari pengamatan Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Sabtu kan tutup ya. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Minggu, Senin. Berarti hari pengamatan ketiga. Senin. Kemudian Selasa, Rabu, 5. Kamis, Jumat, 7. Kemudian Sabtunya kan libur lagi tuh. Sabtu, Minggu, Senin, 10. Senin. Begitulah ya nanti diatur. Yang penting masa penimbangan masa tidak melewati hari weekend, tidak dilakukan di hari weekend. Jadi bisa dihitung sendiri nanti. Itu. Nah, hal ini juga bisa dilakukan penimbangan untuk semangka yang diiradiasi 1 kilogram, 1,5, 2, dan 2. Tadi sampai berapa sih? 2, 2,5, dan 3 gitu ya. Bentar, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Ya, sampai 3. Oke. Kemudian kalau sudah mendapatkan data pengamatan, ya nanti tinggal kita plot saja grafik antara sumbu X dosis terhadap sumbu Y berupa persen susut bobot ya dalam gram atau miligram pada waktu pengamatan yang berbeda. Misalnya begini, bentar. Jadi nanti di sini ini adalah sumbu X, nah di sini sumbu Y, ya. Sumbu X untuk dosis iradiasi katakan di sini 0 sebagai kontrol, kemudian 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Nah di sini persen E-nya itu persen susut massa. Ya. Oh, kalau seperti ini kayaknya masih agak sulit. Kalau gitu gini dulu. Di sini hari pengamatan. Katakan ini 0, 1, 3, 5, 7, 10. Berarti dalam hari ya. Di sini susut massa. Nah, di sini diberikan title atau judul
dosis iradiasi 0 kilogray gitu. Kemudian atau 1 kilogray, 1,5, 2, 2,5, 3 gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grafik. Awalnya kita buat dulu 6 grafik. Kemudian katakan yang 0 gitu. Awalnya mungkin di sini ya susut bobotnya karena masih di hari yang masih di lagi fresh-freshnya. Jadi mungkin susut bobotnya masih ini 100%, ini 50, ini katakan di sini 25 ya, ini 0%. Nah, nanti mungkin kemungkinannya akan seperti ini. Yang ini. Nah, itu untuk angka kilogray. Kemudian kalau kalian bingung bisa diplot lagi grafik seperti ini untuk 1 kilogray. Kemudian untuk 1,5 kilogray, 2, 2,5, dan 3. Nah, nanti di endingnya itu kalian compile semua data. Jadi misal kalau X dan Y-nya sama ya, X dan Y-nya sama, hari pengamatan versus susut massa. Kemudian kalau di-compile mungkin akan hasilnya akan ya sebenarnya sama, tapi nanti mudah untuk dipahami. Nah, mungkin nanti akan begini. Bentar. Ini akan begini. Kok jadi ya, inilah ya. Nah, kemudian yang 0 kilogray di sini. Loh, kok jadi warnanya sama semua. Kemudian 1 kilogray di sini. 2 kilo, 1,5 ya, katakanlah 1,5 kilogray. 2 kilogray di sini. 3 kilogray di sini. Gitu. Nanti akan kalian lihat biasanya trennya, kalau trennya kecenderungannya biasanya susut bobot atau susut massanya itu setelah diiradiasi itu drastis. Jadi selisihnya dengan yang tidak diiradiasi itu akan cukup drastis. Ini gap yang terjadi di sini. Gitu. Ya, nanti disimpulkan sendiri. Gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Ini Bu, yang pertama tadi untuk irisan semangkanya itu berarti random ya Bu? Maksudnya yang penting 4 cm persegi. Ya. Gitu. Yang penting masa awalnya ditimbang benar. Oh baik Bu. Terus Bu, untuk dasar pemilihan dosis radiasi gamanya ini Bu dari mana ya Bu, kalau boleh tahu? Nah itu sebenarnya ada dosis ada SNI-nya sebenarnya, tapi untuk bahan berupa makanan semangka ini, buah-buahan itu saya belum nemu ya. Tapi kalau untuk kemarin saya baca kalau untuk rendang, bentar, nanti saya kirim aja filenya. Wait. Nah, kalau untuk bahan-bahan makanan sapi gitu ya, bahan makanan sapi yang disterilisasi dengan iradiasi gamma itu dia sebentar kilogramnya itu di 45 kilogram. Itu untuk bahan-bahan sapi, rendang, itu kalau sesuai dengan SNI 77641 2012 itu di dosis iradiasi gamma 45. Nah kemarin saya coba ngobrol dengan beberapa teman saya yang ada di yang dulunya itu pas XPSMN atau pusat sistem manajemen mutu nuklir itu dia sekitar under 5 kg untuk bahan-bahan buah
seperti ini. Kemarin juga untuk tomat itu saya juga di sekitar dosis iradiasi ini. Itu sih. Nanti saya share ininya, MG filenya. Gitu. Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ya, Dik. Gimana, Dik? Halo, Dik. Iya. Dik, suaramu kecil sekali. Suaranya Dika masih kecil banget. Permisi Bu Dita. Oh ya. Ya, saya nanya di device-nya Augie Bu. Ini saya penasaran sih Bu. Ya walaupun nanti saya juga bakal nyari SNI-nya terkait dosis yang diberikan. Kira-kira begini Bu, saya ambil contoh semangka. Semangka ini kan dia punya kadar air ya Bu. Apalagi di sini digunakan sama. Nah, kira-kira tujuan dari iradiasi ini kalau dilihat dari susunan masanya juga pasti kan ada pengurangan baik itu dari kadar air ataupun hal tertentu yang mungkin menyebabkan masanya berkurang. Nah, kira-kira mungkin nggak Bu, jika suatu industri dia ingin menggunakan fasilitas iradiator ini untuk mengiradiasi produknya, agar tentunya ini saya juga mau tanya Bu, kira-kira kalau dalam suatu fasilitas iradiator digunakan dosis yang lebih tinggi, apakah biaya yang digunakan itu dia lebih besar ya Bu? Atau mungkin dalam range dosis 0 sampai sekian itu biayanya sama ataupun gimana? Apakah seperti itu? Nah, misalnya kalau industri itu ingin menggunakan fasilitas iradiator dengan mempertimbangkan dosisnya yang dikeluarkan, kira-kira mungkin gak ya Bu? Kalau misal contohnya semangka ini, agar dosis yang diberikan itu dia lebih kecil, apakah mungkin kalau semangka ini mungkin dikurangin kadar airnya dulu melalui proses pengeringan misalnya, atau mungkin hal itu tidak bisa dilakukan? Takutnya nanti ada nutrisi yang terlanjur hilang atau gimana. Lebih baik ya udah dari semangka yang kita potong langsung aja diiradiasi. Terima kasih Bu. Baik. Yang pertama gini, kalau untuk biaya ya, saya sendiri juga tidak tahu ya Dika ya pastinya bagaimana. Tapi yang jelas kalau dalam skala industri mengiradiasi bahan pangan itu chambernya tidak sekecil yang tipe-tipe yang ada di kampus kita. Jadi ada packagingnya itu ada yang kardus gitu. Jadi dia memang dalam skala industri, jadi packagingnya itu kardus. Kalau masalah biaya saya kurang tahu juga ya, mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau yang kedua, joint metode itu artinya bisalah dikombinasikan misalnya metode pengeringan, kemudian dengan metode pengawetan dengan iradiasi gamma itu sebenarnya bisa join ya. Tapi yang perlu kita pertimbangkan itu adalah optimasinya. Jadi sebelum kita menjoinkan dua atau lebih metode ya, ini case-nya tidak hanya untuk bahan makanan yang berupa buah yang gampang busuk ya. Kapan lalu juga kami belajar untuk mengawetkan pempek gitu ya, katakanlah pempek. Ternyata ketika dia diiradiasi, itu susut masanya tidak berubah secara signifikan ya. Tetapi untuk case-case makanan seperti empek-empek gitu, itu justru yang dia diiradiasi itu jamur yang ada di permukaannya itu semakin kecil. Jadi tidak semua bahan makanan itu ketika diiradiasi itu bobotnya akan berkurang, tidak ya. Ada juga yang jamurnya semakin berkurang, ada. Nah, makanya itu kita juga lihat dulu bahan makanannya seperti apa, kemudian optimasi metode A, katakanlah metode A pengeringan gitu ya, titik optimum untuk metode pengeringannya seperti apa, optimum untuk metode iradiasinya seperti apa. Jadi ketika nanti dijoinkan, ini sudah ada nilai optimumnya sendiri-sendiri. Nah, ketika sudah dijoinkan pun, belum tentu yang awalnya optimum di titik A, kemudian satunya optimum di titik B itu nanti akan mudah ketemu. Ya, jadi bisa saja ketika kita join metode itu nanti optimumnya akan berubah, itu mungkin sekali. Jadi kalau seperti itu ya memang kita harus trial and error, kita harus coba metode mana sih yang metode dan titik optimumnya seperti apa. Itu sih Dik kalau dari saya ya. Baik, terima kasih Bu Dita atas jawabannya Bu. Oke,
Yang lain? Kalau yang tahun lalu itu kayaknya kalau nggak salah, saya mengiradiasinya itu ya praktikum gini, main-main aja dengan mahasiswa. Ada yang cabai, ada juga tomat, begitu. Ada juga yang kemarin itu mempek, ya mempek itu ternyata susut masanya tidak signifikan. Berarti dia bukan untuk iradiasi gamma, bukan untuk mengurangi susut massa, ya. Karena ternyata yang dikurangi itu adalah jumlah jamur, jumlah koloni jamurnya itu berkurang drastis ya. Itu bisa dilihat ya dari di foto aja gitu. Pengamatan hari ke berapa itu kelihatan. Gitu sih teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang ke selanjutnya? Oke, kalau tidak ada yang kedua ya. Nah tadi. Nah, yang kedua itu kami ada judul pemuliaan tanaman dengan iradiasi gamma. Nah ini kan harapannya adanya gamma itu nanti harapannya ada mutasi gen gitu sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Bahkan saya pernah mendengar bapak-bapak dari dulu namanya Pusat Aplikasi dan Iradiasi aplikasi isotop dan aplikasi iradiasi apa gitu lupa. Itu sebenarnya kalau proses iradiasi pada benih tanaman ya itu given ya, given aja. Kita hanya ya istilahnya kita hanya berdoa semoga mendapatkan mutasi breeding yang baik. Nah, sehingga kalau seperti itu ya memang kita harus trial and error, dosis berapa sih yang cocok begitu ya. Nah, untuk di praktikum kita saat ini yang akan dilakukan ada capaian pembelajaran umumnya praktikan dapat memahami salah satu aplikasi teknik nuklir dalam kaitannya dengan bidang pemulihan tanaman yang awalnya bidang pengawetan, kemudian sekarang pemulihan tanaman. Kemudian praktikan dapat memahami proses pemulihan tanaman menggunakan fasilitas iradiasi. Capaian pembelajaran khususnya praktikan dapat memahami proses radiasi gamma sebagai teknik pemulihan tanaman. Selanjutnya, praktikan dapat mengenai perubahan yang terjadi pada pemulihan tanaman pre dan post iradiasi. Yang ketiga, praktikan dapat menganalisis pengaruh dosis penyinaran radiasi gamma yang berbeda terhadap tumbuh kembang tanaman. Tujuannya mengetahui pengaruh iradiasi gamma terhadap pertumbuhan tanaman mentimun. Kemudian yang kedua, mengetahui dosis yang optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman mentimun. Nah, sebenarnya tahun lalu itu kami pakai mentimun ya. Nah, mungkin tahun ini kita akan ganti dengan tanaman-tanaman lain yang sekiranya bisa cepat tumbuh. Karena kita akan mengamatinya selama kalau nggak mati ya, kalau nggak mati mungkin bisa diamati sampai 3 bulan. Ya. Mungkin kita akan coba dengan pertumbuhan tanaman melon gitu yang bijinya banyak ya. Buah-buahan aja. Oke. Ini nanti bisa dibaca sendiri metodenya. Metodenya juga sederhana, ada plastik klip, media tanam bisa berupa kapas yang dibasahi dengan air, terus ditaruh di apa sih gelas air mineral gitu, yang kayak dulu kita waktu tikung di SMA. Kemudian ada radiator gamma, kemudian biji tanaman melon, air dan media tanam. Oke, media tanamnya kita pakai kapas aja karena kan masih kecil. Cara kerja. Siapkan biji tanaman mentimun yang sudah dikeringkan, kemudian masukkan masing-masing 3 atau 4 biji mentimun ke dalam plastik klip, sebanyak 4 plastik klip dan dibubuhi label dosis 0 sebagai kontrol, 0,5, 1,5, dan 2,5. Kemudian biji tanaman diiradiasi dengan variasi dosis tersebut di atas. Ya.
Jadi per kelompok nanti punya 4 sampel biji melon. Jadi 4 maksudnya 4 plastik klip ya, 4 plastik klip yang pertama itu tidak diiradiasi sebagai kontrol, kemudian diiradiasi 0,5, 1,5 dan 2,5 gitu. Kemudian biji melon kontrol dan yang telah diiradiasi ditabur pada media tanam. Tanaman diamati setiap hari, diukur tinggi, pertumbuhan daun, ukuran daun, serta warna daun secara berkala. Pengamatan ini dilakukan sampai 2 atau 3 bulan setelah mengiradiasi. Ya. Jadi tabel pengamatannya seperti ini. Kalau kuantitatif berarti misal dosis 0 dijadikan sebagai kontrol. Nanti katakanlah hari keberapa gitu ya. Bebas lah bisa hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. Itu tinggi tanamannya berapa sih? Atau jangan-jangan belum berkecambah sama sekali. Dicatat aja yang terjadi. Kemudian pengamatan jumlah daun. Ya, ini juga bebas bisa. Ini juga bebas bisa hari ke-10, 20 atau 30. Tapi diusahakan sama. Jadi misalnya hari pengamatan kalau untuk parameternya tinggi tanaman, misalnya kalian mengamati hari ke-10. Nah, nanti ke bawahnya juga hari ke-10 diamati semua gitu ya. Misalnya ini hari ke-20. Ini hari ke-30 gitu. Nah, nanti untuk jumlah daunnya juga sama dia amati ke hari ke-10, 20, 30. Kemudian ukuran daun ya diperkirakan saja pakai garis gitu. Nah, sama harinya juga hari ke-10, 20, 30. Kalau memang mengamatinya pada hari ini. Salah. Kemudian untuk data kualitatifnya, ya nanti bisa dilihat warnanya, warna daunnya bagaimana. Kalau misalnya 10 kilogram, kemudian untuk grafiknya bisa diplot. Bentar. Ya sama ya seperti yang tadi. Awalnya misalnya hari pengamatan. Nah, kalau untuk pengamatan pemulihan tanaman, ini misalnya hari ke-10, hari 20, 30. Ya. Kemudian di sini ada katakan tinggi tanaman. Nah, nanti di sini sentimeter berarti ya. Hari ke-10 katakanlah di sini awalnya ya misalnya 5, di sini 10. Saya juga nggak tahu ya ini, karena kan trial and error kita ya. Seperti ini atau bagian ini. Kemudian untuk yang grafik satunya lagi, misalnya begini. Satunya lagi ternyata begini. Atau ada yang sama sekali tidak tumbuh, mati gitu. Kemudian kita tulis di sini, misalnya 0 kilogram. Ternyata yang 1,5 kilogram. Ternyata yang 2,5 kilogram mati Bu, juga nggak apa-apa, dilaporkan saja. Ya, seperti itu. Nah, nanti tabel yang lain selain tinggi tanaman ada jumlah daun. Kemudian ada apa lagi tadi? Ukuran daun. Nah, dari situ nanti kalian bisa menyimpulkan. Mungkin itu begitu. Ada yang ditanyakan kalau tentang ini?
gampang ya, praktikumnya gampang sebenarnya hanya mengiradiasi. Dan nanti mungkin ini, sebentar. Teknik untuk mengiradiasinya biar cepat saja ya, biar cepat. Enggak, maksudnya biar enggak bolak-balik itu. Tadi kan kita punya untuk praktikum pengawetan makanan. Pengawetan makanan tadi berapa ya dosisnya? 0, berapa sih? 1 kali ya, lupa. 1,5, 2, 2,5, 3. Pemuliaan tanaman. 0, 1,5. Kemudian berapa tadi? 2,5. 1. Bentar, saya cek lagi. Ini 0,5 ya. Nah, nanti teknisnya itu kan sebenarnya sampelnya kan kecil ya. Tiap kelompok itu kalau untuk pengawetan makanan berarti punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap kelompok itu kan dia punya 10 sampel. 4 sampel untuk pengawetan makanan, 4 sampel untuk pemulihan tanaman. Kalau ada 6 kelompok berarti 60 sampel. 60 sampel itu insya Allah ya sebetulnya masuk sih ini di dalam sampel holdernya si iradiator sebetulnya masuk karena kan itu kecil sebenarnya. Nah, nanti dicek aja dosis iradiasinya berapa. Kalau ini kan berarti tidak diiradiasi sih ya, berarti nggak sampai 10 per kelompok, mungkin hanya 8. 8 kali 6 kelompok berarti 48. Nah, nanti dicek laju dosisnya berapa. Kalau misalnya dia laju dosisnya 2 kg per jam, ya berarti kalau 2 kg per jam berarti kalau 1 kg berarti kan kita cuma butuh setengah jam. Kalau 0,5 kg berarti kan kita cuma butuh berapa? 15 menit ya. Nah, itu berarti dihitung saja nanti 15 menit ketika dosis 0,5 kg itu sudah tercapai, berarti nanti diambil sampel yang ini. Semua kelompok diambil. Sudah? Kalau sudah, dimasukkan lagi. Berarti kan yang lain tadi sudah terpapar selama 15 menit, sudah terpapar 0,5 kg juga gitu kan. Nah, nanti tinggal sisanya. Terdekat berapa? 1 terdekat 1 kg. Kalau misalnya laju dosisnya 2 kg per jam, berarti untuk mencapai dosis 1 kg berarti kan butuhnya hanya 0,5 jam atau 30 menit. Sementara tadi kan sudah terpapar 15 menit ya. Berarti 15 menit kemudian diambil yang dosis iradiasi 1. Kemudian 15 menit lagi diambil yang terpapar dosis 1,5 kg. Dua-duanya diambil. Semua kelompok ya. 15 menit lagi diambil. Ya. Yang dosis iradiasi 2. 15 menit lagi diambil yang dosis iradiasi 2,5. Nah, berarti nanti yang terakhir yang dosis iradiasi 3 baru diambil. Jadi sekali mengiradiasi semua kelompok dapat dengan variasi dosis yang bervariasi. Yang dengan variasi dosis yang ini tadi 1, 1,5, 2, 2,5, 3 untuk pengawetan makanan dan 0,5, 1,5, 2,5 untuk pemulihan tanaman. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Gimana Anji? Bu, untuk warna daun tadi itu diamati setiap hari juga nggak Bu? Atau bebas? Bebas aja. Baik Bu.
Ya. Yang penting sama, maksudnya kalau bisa hari pengamatannya dibuat sama dengan yang atas-atasnya tadi ya. Oke, Michelle, gimana Michelle? Izin bertanya Bu, kalau misal nanti di tengah-tengah pengamatan ada daun yang gugur, itu tetap dihitung aja atau dikurangi? Nggak apa-apa, tetap dihitung aja nggak apa-apa. Jumlahnya tetap juga, jumlahnya ya tetap aja dihitung tetap. Itu ya. Itu Michelle. Yang lain? Enji sudah menghubungi Pak Waringin belum? Bisa nggak mengiradiasi hari apa? Hari Kamis. Sudah saya hubungi Bu, tapi belum dibalas bapaknya. Kayaknya mungkin nanti Bu, karena kemarin weekend. Oke, baik. Oke, nanti untuk melon, berarti kan kita butuhnya mungkin 1 melon untuk sekelas saja, mungkin cukup ya. Oh iya, pembagian kelompoknya belum ya. Bentar. Oke, kemudian ya ini teknis laporannya. Ini yang sebelumnya ya, iradiasi dilakukan pada Jumat 1 Maret. Karena jadwalnya berubah lagi, berarti bukan hari Jumat, tapi hari Kamis 29. Hari Kamis ya, 29. Februari. Untuk 2 judul praktikum secara langsung. Pengamatan dilakukan 10 hari untuk pengamatan makanan dan 2 atau 3 bulan untuk pemulihan tanaman. Penyusunan laporan dilakukan tiap kelompok. Jadi satu kelompok satu dengan menambahkan minimum 7 jurnal literatur, boleh nasional, boleh internasional, tentang metode pengawetan makanan dan pemulihan tanaman selain iradiasi gamma. Iradiasi dengan metode iradiasi pun tidak masalah. Ya. Yang penting ada kalian punya insight atau gambaran, oh metode pengawetan makanan itu nggak cuma iradiasi, apa saja ya boleh dimasukkan. Ya. Kemudian laporan dikumpulkan sebelum pelaksanaan UAS semester genap 2003-2004 melalui Google Drive. Dan kelompoknya, ini ya kelompoknya, kelompok A ada Alira sampai Aurelia. Kan ya. Kelompok B dari Denny sampai Fauzia sampai Upa, kelompok C ada Febri sampai Laura, kelompok D ada Misal sampai Nashwa, kelompok E ada Nur Oktaviani sampai Erika, kemudian kelompok M ada Safira sampai Wahyu Supanco. Itu kira-kira dari saya. Oh ya, nanti mungkin ini ketua siapa sih? Ketua kelasnya masih Angie ya? Iya Bu. Oh ya, nanti mungkin saya memberikan uang saja untuk beli semangka sama beli melonnya ya. Jadi nanti terserah hari Rabu, hari Rabu gitu ya, mungkin bisa dibelikan nanti hari Kamisnya untuk praktikum. Tapi nanti dipastikan dulu ke Pak Waringin bisa tidak mengiradiasi hari Kamis jam 1 gitu. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, nanti saya share lagi ya. Bu mau nanya Bu. Iya. Laporannya itu diketik nggak Bu? Terus Ibu ada Iya. format khususnya nggak? Nggak ada format khusus, diketik aja. Baik Ibu. Untuk bertanya, Iya. yang tadi kan ada minimum 7 jurnal literatur tentang metode pengawetan, terus Ibu bilang apakah ada yang selain iradiasi, itu nanti dimasukinnya kita di pembahasan atau di sarjana atau gimana? Biasanya dimasukkan di pendahuluan ya. Ya. Ya, dimasukkan aja di pendahuluan. Sebenarnya itu nanti bisa diklaim sebagai CKM. Kalian semester berapa sih? Semester 6. Oh iya, semester 6 ya. Karena yang sekarang semester 7
semester 7 yang sekarang semester 7 itu pada ngeklaim CKM-nya itu praktikum yang pernah mereka lakukan, mereka susun dalam kayak makalah ilmiah gitu, ada formatnya ya kalau CKM. Kemudian mereka membahas tentang praktikum ini, tapi dia juga mengkolaborasikan dengan beberapa jurnal pendahulu gitu, jurnal penelitian yang terdahulu. Nah, nanti untuk memudahkan kalian nanti suatu saat ketika ingin mengklaim sebagai CKM, ya makanya dicicil dari sekarang untuk baca-baca metode pengawetan atau pemilihan tanaman yang lain itu dimasukkan di pendahuluan itu ya. Mungkin begitu sih. Izin bertanya Bu, Iya. Iya, Pak. untuk pelaporannya itu individu apa per kelompok ya Bu? Satu kelompok satu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Nah, gimana? Mau masing-masing individu tuh? Menurut saya per kelompok Bu. Oke. Enggak, Bu, itu maksudnya apa ini? Maksudnya enggak satu-satu, enggak per person ya? Iya Bu, saya kelompok aja Bu. Oke, ya itu boleh. Terus saya ini ingin mendeliver sekalian ini, kalian keburu ke kampus nggak sih? Lagi di kampus. Oh, udah di kampus. Tapi ada yang KP juga ya? Ada Bu. Oh iya, oke. Ada yang udah selesai, ada yang belum. Oh iya, ya, baik. Ya nanti yang misalnya minggu ini belum bisa join praktikum, ya nggak apa-apa. Minggu depannya mungkin dia dibagi tugas untuk pengamatan gitu, nggak apa-apa ya. Karena kan kalau semester 6 itu sebenarnya ya sudah mandiri ya, saya nilai itu sudah mandiri, sudah bisa bergerak sendiri gitulah. Maksudnya punya insting, oh kalau habis ini saya begini, habis ini saya begini. Saya yakin kalau di teman-teman sudah seperti itu. Ya. Kemudian saya sekalian saja ya untuk ilmu bahan. Oh iya, ini kalau praktikum itu kalian juga presensi nggak sih? Oh, saya ya yang presensikan ya. Biasanya kami scan barcode Bu. Tapi kalau misalnya saya presensikan juga bisa kan? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, jadi nanti 4 minggu dari sekarang. Jadi kan sebenarnya pengamatannya itu sampai 3 bulan. Nah itu 4 minggu dari sekarang, itu saya presensikan semua. Ya saya presensikan semua, jadi nanti sebelumnya itu kayaknya udah puasa belum ya? Oh ya kayaknya udah puasa sih. Jadi pokoknya 4 minggu dari sekarang ya, itu nanti untuk praktikum ATN nanti saya presensikan semuanya ya. Kemudian yang kedua, sekalian saja ya dengan ilmu bahan, praktikum ilmu bahan sebenarnya sama dengan praktikum ATN. Saya bukan koordinator, saya salah satu dosen pengampu. Jadi nanti praktikum ilmu bahan itu koordinatornya ada Pak Denny, kemudian pengampunya ada saya, ada Bu Iga, Bu Iga, Pak Denny, satunya lagi Pak Haris. Tapi di sini koordinatornya adalah Pak Denny. Nah, nanti mungkin beliau yang akan mendeliver RPS-nya ya, karena kan itu kewenangan beliau. Nah, untuk praktikum ilmu bahan itu jadwalnya apa ya? Sebentar saya cek. Hari Rabu Bu. Oh ya kah? Hari Rabu jam berapa? Oh ya jam 8 ya? Iya Bu. Praktikum ilmu bahan. Jam 8 sampai jam 12. Oke. Kalau praktikum ilmu bahan itu juga sistemnya ngeblok ya. Kemarin saya yang membuat kontraknya, tapi saya buat sistem ngeblok. Jadi itu ada 16 pertemuan, 14 pertemuan, ada 14 pertemuan, 4 minggu di awal itu saya, kemudian 3 minggu sebelum UTS itu Pak Denny,
setelah UTS itu Bu Iga, dan sebelum UAS banget itu Pak Haris ya. Nanti bisa dikoordinasikan ke beliau. Nah, asistennya itu, asistennya ada Bu Erlin dari DPL dengan laborannya Pak Joko ya, Pak Joko Prasetyo. Itu kalau defaultnya ada di lab UTK lantai 2. Oke. Sebentar. Itu ya mungkin teknisnya seperti itu. Nah, Enji kalau bisa, kalian bisa nggak ya hari Rabu besok itu langsung praktikum? Benar. Paling bisanya jam 8 sampai jam 12 Bu, karena jam 1-nya kami ada utilitas. Loh iya kan memang ini, memang apa namanya, jadwalnya itu jam segitu. Baik Bu. Ya. Kalau praktikum ilmu bahan itu judulnya cuma satu ya, judulnya satu, tapi prosesnya agak lama ya, prosesnya agak lama. Makanya itu satu judul harapannya untuk 4 minggu. Dan nanti dibantu juga oleh Bu Erlin dan Pak Joko lah sebenarnya. Tapi sebenarnya praktikumnya itu sederhana ya. Saya mute dulu. Ini judulnya, judulnya ada pengujian food coloring solution sebagai bahan potensial dosimeter. Kalian udah pernah dapat ini belum sih? Belum kan ya? Oke. Belum. Ya, oke. Jadi intinya begini, kalian tahu bahan pewarna makanan enggak? Sebentar yang saya Tahu Bu. Ya, bentar. Nah, kayak gini ya. Ya, nanti kayak gini. Oke. Nah, ini nanti mungkin saya minta tolong ke Enji, mungkin ya Enji beliin ya Enji yang cairan gitu. Beberapa gitu yang warnanya berbeda. Nah, yang pertama tujuannya apa? Tujuannya mahasiswa mengetahui efek radiasi gamma terhadap perubahan warna. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengkaji kemungkinan reaksi kimia yang terjadi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menyimpulkan kemungkinan pewarna bahan alami digunakan sebagai dosimeter dengan menguji linearitas absorbensi terhadap dosis serap yang diterima. Jadi nanti kita itu membuat larutan pewarna ya, tapi pewarnanya itu dari makanan, pewarna makanan, bukan pewarna seperti di lab kayak metil orange atau metil merah gitu. Kita pakai pewarna makanan. Kemudian pewarna makanan itu sama diiradiasi juga dengan variasi dosis yang berbeda. Nah, nanti kalian ukur absorbensinya tuh, ya, karena kalian ukur absorbensinya. Jadi kira-kira kalau dosisnya semakin besar, apakah nanti warnanya semakin pudar atau bagaimana? Ya. Untuk dasar teorinya mungkin saya ini ya, saya skip sedikit juga ini dasar teorinya. Langkah kerjanya alatnya ada pipet volume, ada gelas ukur, gelas bekur, pengaduk, botol vial, dan kuvert. Nah, botol vialnya ini nanti bisa ambil di saya ada banyak botol vial. Kemudian kuvert, kalian tahu kuvert kan ya yang di lab kimia analisis
yang untuk UV-vis itu bahannya cuma 2, jadi ada Aquades, ada pewarna makanan. Cara kerjanya juga simpel ya. Yang pertama, membuat larutan sampel dengan 1 tetes pewarna makanan dalam 150 ml Aquades. Kemudian sampel larutan dimasukkan ke dalam 6 botol vial yang berbeda. Oke. Pastikan volume larutan dalam botol vial tersebut cukup saat dimasukkan dalam kuvet spektrofotometri UV-vis. Jangan sampai misal botol vialnya sedikit gitu, di botol vial sedikit sehingga nanti pengukuran di kuvet itu kuvetnya cuma separuh. Ya, itu kan nggak bisa dideteksi. Itu kan harus penuh. Ya. Kemudian masing-masing vial itu akan diiradiasi dengan waktu yang berbeda. Kemudian catat laju dosis. Nah, kalau sudah diiradiasi itu hitung absorbansi masing-masing vial yang telah diiradiasi dengan waktu yang berbeda menggunakan spektrofotometri UV-vis dengan range panjang gelombang 300 sampai 650. UV-visnya kita pakai yang di lantai 3 aja. Ya, yang di lantai 3. Blanko itu kan masih ada ya, blanko atau reference atau pembanding. Kalau pakai UV-vis kan otomatis kita harus punya blankonya. Blankonya yang dipakai Aquades aja, pelarutnya kan ya. Nah, kalau bisa dianalisis dengan UV-vis itu syaratnya dia harus berwarna ya. Harus berwarna dan usahakan bening, nggak keruh. Nah, itu yang harus kalian ini dulu ya, kalian pahami sebelum kalian nanti benar-benar TA. Jadi ada beberapa mahasiswa yang TA itu ternyata UV-vis yang digunakan, sampel yang akan dianalisis dengan UV-vis itu ada yang warnanya putih keruh gitu. Keruh ya. Nah, itu nanti entah bisa dianalisis atau tidak dengan UV-vis. Nah, sebenarnya kan harus berwarna. Kemudian catat absorbansi maksimum. Kemudian plot kurva antara panjang gelombang terhadap absorbansi dalam dosis radiasi yang berbeda. Kemudian plot kurva antara dosis radiasi gamma terhadap selisih absorbansi. Ya, katakan di sini laju dosisnya 2 gitu ya. Ini misal ya, 2. Kemudian kalian kan punya 6 vial. Jadi dari 1 tetes dalam 150 Aquades itu nanti dimasukkan ke dalam masing-masing vial. Kemudian variasi waktu itu katakan kalian mengiradiasinya per 15 menit. Jadi 15 menit pertama 6 vial, 6 kelompok, semua kelompok dimasukkan. 15 menit pertama itu diambil, jadi kita mengambilnya waktu ya. Pertama diambil 1 vial, kemudian 30 menit, 15 menit kedua. 15 menit kedua, vial yang satunya diambil lagi. 15 menit ketiga, vial yang ketiga diambil lagi. Kemudian 15 menit keempat, 15 menit kelima. Oke. Jadi ini terpapar 15 menit. Nah, itu nanti kalian hitung ya dosis radiasinya berapa. Ini terpaparnya 30 menit. Ini terpaparnya 45 menit. Ini terpaparnya 60 menit. Ini 75 menit. 45. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 vial, yang satunya ya 0 menit, berarti tanpa diiradiasi. Oke. Nah, kalau sudah diiradiasi, yang tidak diiradiasi tadi, yang vial yang tidak diiradiasi, itu nanti digunakan untuk mencari panjang gelombang maksimum ya. Ya.
Jadi nanti pada kalau ini sebentar biar nggak bingung berarti laju dosisnya dulu. Sudah, kemudian di sini carilah panjang gelombang maksimum. Dari 350 sampai 600 nanometer menggunakan vial yang tidak diiradiasi, bukan vial, larutan pewarna yang tidak diiradiasi. Nah, itu nanti panjang gelombang maksimum nanti kan pasti terbentuk peak gitu ya, peaknya pasti adalah titik tertinggi itu. Itu nanti berarti di absorbansi maksimum berarti panjang gelombang itu yang dipakai untuk menghitung ke bawahnya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti misal ketemu panjang absorbansi maksimum itu panjang gelombang maksimumnya misal katakan X ya, X nanometer. Nah, itu nanti X nanometer itu nanti yang akan jadi patokan. Nah, kalau sudah ada nilai dari panjang gelombang maksimum, itu nanti untuk vial yang sudah diiradiasi selama 15 menit itu diukur diukur absorbensinya pada panjang gelombang maksimum. Katakanlah dia di X ya, berarti untuk dosis radiasi tadi berarti perhitungan kalian kalau 15 menit pertama itu berapa. Berarti nanti kita harus tahu laju dosisnya ya. Saya nggak tahu laju dosis yang sekarang existing sekarang itu berapa, saya kurang tahu. Jadi kalau misalnya katakan 2 kilo gray, berarti untuk 15 menit 2 kilo gray per jam. Per jam, berarti kalau untuk 15 menit dia hanya 0,5 gitu kan. 0,5 kilo gray. Nah itu seterusnya. Nah berarti di sini ditulis 0,5 kilo gray itu pada panjang gelombang maksimum semua absorbansinya berapa. Kemudian kalau untuk 30 menit berarti 1 kilo gray. 1 kilo gray absorbansinya berapa? 1,5 absorbansinya berapa? 2 absorbansinya berapa? 2,5 absorbansinya berapa? Itu seterusnya. Jadi nanti ketemu absorban. Nah kalau sudah diplot antara ini dulu. Data selanjutnya adalah dari perhitungan yang pada poin C itu nanti ini sama, dosis radiasinya akan ditulis sama dengan di kolom yang sini. Ini dengan ini sama. Ya. Kemudian kita mencari delta A-nya. Jadi delta A-nya itu absorbansi pada panjang gelombang maksimum untuk larutan yang tidak diiradiasi dikurangi dengan absorbansi pada panjang gelombang maksimum untuk larutan yang diiradiasi pada dosis tertentu. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kan diiradiasinya 0,5 kilogram katakan ya. Katakan absorbansinya itu misalnya 1,5. Sementara gini 1,5. Misal ini 0 kg. Ini 0 kg katakanlah absorbensinya ini 1,5. Ini turun dia jadi 1,3. Ya. Berarti untuk dosis iradiasi 0,5 delta absorbansinya selisihnya ya itu 1,5 dikurangi 1,3. Ini 0,5. Jadi selisihnya itu dikurangkannya dengan larutan yang tidak diiradiasi tapi dihitung pada panjang gelombang maksimum ya. Itu nanti selisihnya di berapa. Kalau di sini misal 0 kg itu 1,5, kemudian 0,5 kg itu 1,3. Berarti
delta A-nya ya berarti 1,5 dikurangi 1,3. Itu nanti pasti karena kalau nggak dibalik ya, karena kalau nggak dibalik itu nanti akan negatif. 0,2. Oke, itu. Nanti seterusnya. Nah, kalau sudah nanti diplot waktu terhadap versus dosis iradiasi. Jadi kalau 15 ya nanti pasti linear lah ya. Kalau misalnya 15 menit berarti dosis yang diterima berapa kilogray. Kalau 30 menit dosis yang diterima berapa, itu biasanya linear, pastinya linear. Kemudian penentuan panjang gelombang maksimum, nah itu nanti berarti kurvanya bentuknya kayak gunung gitu, nanti ketemu panjang gelombang maksimumnya berapa. Kemudian yang terakhir ada dosis radiasi versus selisih absorbensi maksimum. Jadi nanti diplot X-nya itu dosis iradiasi, kemudian Y-nya itu selisih absorbensinya jika dibandingkan dengan yang tidak diiradiasi. Nah, sudah. Kemudian harapan saya nanti, nah ini laporan yang sebelum-sebelumnya, itu hasil pengamatannya seperti ini. Jadi dari kanan ke kiri. Kanan itu blanko ya, kalau nggak salah blanko. Sorry. Bacanya dari kiri ke kanan. Kanan itu blanko. Kemudian, tidak. Kiri itu yang diiradiasi 0 kilogray. Paling kiri ya. Ini 0 kilogray. 0 kilogray itu ya berarti tidak diiradiasi. Kemudian yang kedua itu dia diiradiasi 15 menit. Yang ketiga itu diiradiasi 30 menit sama 45, 60. Ini perbandingannya. Ya. Nah nanti harapannya kalian bisa memetakan bagaimana sih mekanisme reaksinya. Ya biasanya dia harus memutus di mana si radikalnya itu. Itu mungkin nanti di pembahasannya seperti itu. Kemudian, oke, ini untuk minggu yang pertama. Kalau bisa sampai mengukur absorbensi semua kelompok, oke, nggak masalah. Kalau misalnya tidak sampai, maksudnya tidak cukup waktu gitu ya, ya berarti 2 minggu pertama itu kita praktikumnya ini. Ya. Nah, kemudian di minggu yang ketiga itu nanti larutan yang sudah kalian hitung tadi absorbensinya, itu harapan saya jangan dibuang. Itu nanti akan diukur lagi absorbensinya. Kita lihat kestabilan dari si larutan. Apakah dalam jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, itu dia stabil. Kalau stabil, oke nggak? Jika dia digunakan sebagai dosimeter alami. Gitu. Tapi kalau ternyata tidak stabil, ya berarti dia tidak menjadi reference untuk menjadi dosimeter. Begitu ya. Nah, jadi beri spare waktu 1 minggu atau 2 minggu untuk dihitung kembali absorbensinya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, guys? Bingung nggak? Belum ada. Oke. Kalau belum ada berarti nggak bingung ya. Yang lain dulu? Yang lain dulu secara teknisnya adakah yang ditanyakan? Ini ternyata kelompoknya sama ya dengan yang PATN kemarin. Dan itu ngeplot waktunya juga sama. Jadi 4 minggu start dari sekarang, PATN itu dengan saya. Jadi nanti sekalian saya presentasikan. Praktikum ilmu bahan juga 4 minggu ngeplot di awal. Nanti saya akan presentasikan. Gitu. Gimana?
Oke, bingung nggak? Nggak bingung kan kalau secara teknis? Ini dulu ya, yang penting tune in dulu. Jadi nanti saya akan menghubungkan ke kemudian mungkin untuk meminjam UV-Vis ketika praktikum ilmu bahan. Ya. Tapi kalau secara default nanti di OTK dengan Pak Joko dan dibantu dengan Bu Erlin. Begitu. Nah nanti Angie, ya silakan Iva. Halo Iva, mau tanya? Izin bertanya Bu, Yo. berarti pada dasarnya praktikum ilmu bahan yang judul ini menganut prinsip spektrofotometri biasa kan Bu? Nggak ada. Bukan prinsip ya. Maksudnya dikarakterisasi, dilihat perubahannya itu menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis. Oke baik Bu. Lalu untuk praktikum ini, apakah ada hal-hal yang rentan terjadi dan memang harus kita perhatikan, yang nantinya bisa mempengaruhi hasil praktikumnya gitu Bu? Yang ilmu bahan ya ini ya. Ya kalau bisa tadi botol vialnya tadi kalau bisa jangan dibuang dan disimpannya jangan di terpapar cahaya. Jadi kalau bisa nanti kalian carilah tempat yang teduh, entah itu di loker atau di mana kalau ada ya, saya juga nggak tahu. Ditaruh di loker. Nah nanti harapannya kita uji stabilitasnya di seminggu atau 2 minggu kemudian. Kalau absorbensinya tetap, berarti dia masih oke, dia masih stabil. Tapi kalau absorbensinya itu sudah turun drastis, ya berarti dia nggak recommended untuk dosimetri alami gitu. Gitu sih, Iva. Jadi mungkin ya itu tadi penyimpanan. Karena sometimes di beberapa penelitian itu ada pengaruh tempat penyimpanan. Jadi yang terbuka terpapar cahaya dengan yang tertutup banget. Nah ini saya harapannya kita variabel kontrolkan saja tempatnya, jadi nanti disimpan di tempat yang sama, di tempat yang teduh gitu, jangan terpapar langsung oleh sinar matahari. Nanti diukur kembali di seminggu atau 2 minggu kemudian. Jadi 2 kali pengukuran absorbensi dengan material yang sama. Gitu. Itu Eva. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya Bu, saya masih kurang jelas. Perbandingan yang pertama sama yang kedua itu apa ya Bu yang mau dilihat? Pertama dan kedua, maksudnya pengukuran absorbensi yang pertama dengan yang kedua, maksudnya? Gitu kan? Kalau pengukuran absorbensi yang pertama, ya, absorbensi yang pertama nanti itu kan kita benar-benar fresh after atau post irradiation gitu ya, kita hitung absorbensinya. Kemudian kan itu kita diamkan, ya, itu kita diamkan selama 1 minggu atau 2 minggu, selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah itu kita ukur kembali. Biasanya untuk senyawa-senyawa yang tidak stabil itu kan dia terdegradasi, entah karena cahaya, entah karena apa gitu, humidity atau apa, dia bisa mengalami perubahan. Nah itu otomatis kalau dia mudah berubah karena hanya karena lingkungan, nah itu berarti kan dia tidak stabil toh. Nah kita pengen lihat apakah senyawa larutan pewarna makanan tadi setelah diiradiasi kemudian didiamkan selama 1 minggu atau 2 minggu itu dia masih stabil, tidak terdegradasi oleh lingkungan sekitar, maksud saya begitu. Jadi kita akan membandingkan kalau memang absorbensinya sama semua berarti oke, ya, dia oke. Kalau misalnya itu sebenarnya pun harusnya pengukuran stabilitasnya itu lebih dari 2 minggu, lebih dari 2 minggu, bisa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Tapi kan tidak mungkin ya di praktikum ini kita sampai 2 bulan 3 bulan. Orang waktunya saja cuma 4 minggu gitu kan satu judul.
Nah, jadi nanti post irradiation-nya kita lakukan pengukuran absorbansi saat itu juga setelah irradiasi. Kemudian kita diamkan, kemudian 2 minggu lagi kita hitung. Kita ukur, bukan kita hitung ya, kita ukur absorbansinya apakah masih tetap atau tidak. Begitu sih, Hazel. Gimana? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, yang lain? Dan nanti gini ya, sebentar nanti mungkin saya menghubungi ketua kelasnya. Nanti kan ini kelompoknya sama 6. Nah, harapan saya nanti tolong dibelikan 6 warna yang berbeda. Tiap kelompok warnanya berbeda. Itu aja sih. Nanti saya teknisnya saya kontak Angie saja ya, Angie ya. Nah, nanti mungkin dipikirkan juga Angie apakah bisa mengiradiasinya hari Rabu. Jadi 2 kali ya mengiradiasi ya, Rabu dan Kamis ya. Oke. Mungkin ini ya, kenapa saya ini sebenarnya bukan buru-buru enggak. Jadi biasanya kan penjelasan itu 1-2 minggu di awal, kemudian praktikum selanjutnya. Nah, ini saya buatnya penjelasan praktikum, kemudian langsung praktikum gitu. Karena ternyata setelah saya mengevaluasi, ada beberapa angkatan, salah satu angkatan yang katanya jarak antara penjelasan dengan praktikum itu cukup lama, Bu, sehingga kami tuh lupa gitu. Nah, itu saya mengantisipasi hal-hal seperti itu, sehingga saya lakukan saja penjelasan sekarang, kemudian praktikumnya ya minggu ini. Jadi nanti kalian masih fresh, harapannya masih ingat. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu. Udah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan semoga ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.